Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, guru penggerak yang luar biasa, guru teladan di SMA 1 Sumedang, guru kita Pak Usep. Bagaimana kabarnya Pak Usep? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa, sehat lahir batin. Saya, istri, anak, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, syukurlah. Seperti itu. Melanjutkan percakapan kita kemarin, Pak Usep, lewat WhatsApp. Ada beberapa kendala yang Bapak ajukan kepada saya selaku pelatih ahli, yaitu kendala dalam publikasi katanya. Publikasi guru-guru yang ada di SMA 1 Sumedang. Nah, bisa Bapak jelaskan kendala-kendala yang sudah kita bicarakan lewat WhatsApp tersebut, Pak Usep? Oh iya, terima kasih Pak Topik atas sudah bersedia ya untuk berbicara dengan saya. Kemarin memang saya bukan hanya saya sih, guru-guru tuh merasa ada sedikit ganjalan, hambatan lah utamanya, khususnya ketika mau naikkan pangkat ada kewajiban publikasi makalah. Nah, kendala terbesar kami itu pertama mungkin adalah kami itu udah lama ya nggak pernah nulis makalah ya. Nulis makalah itu kan dulu banget ketika zaman kuliah. Makalah terakhir kan skripsi. Nah, sejak kerja itu kan nggak pernah nulis makalah, nulis penelitian apapun. Jadi kami tuh harus bagaimana gitu. Kalau misalkan makalah apa yang harus kami tulis, penelitian model apa, dan kemana itu sih concern-nya mah gitu. Saya kan apakah jurnalnya ke jurnal nasional yang mana, kalau internasional yang mana gitu. Seperti itu. Terus ya kemampuan nulis kami juga perlu ditingkatkan sepertinya. Selain karena masalah apa ya, banyak ya Bapak tahu sendirilah beban kerja mengajar guru ya seperti apa. Ya, Bapak liut gitu ya, kapan nyari waktunya kita tetap belajar kayak gitu tuh gitu. Oke, terima kasih. Mungkin lagi ini Pak, guru-guru senior tuh, mereka itu kan aduh kasihan sekali, ada beberapa di antaranya yang mau jadi naik pangkat udah lama tapi mentok. Oke, terima kasih sedikit berbagi permasalahan yang sudah Pak Usep ajukan. Oke, kita terakhir, kita kemarin bertemu secara online, alhamdulillah kita sudah bisa bertemu dengan online ini. Mungkin sesi kunci hari ini kita akan membahas kesulitan Pak Usep beserta teman-teman di SMA 1 Sumedang adalah tentang bagaimana membuat guru itu draft artikel yang berbasis IMRAD mungkin ya. Iya, betul. Introduction, method, research, and discussion. Oke, berdasarkan permasalahan tadi yang diajukan oleh Pak Usep, ada nggak alternatif solusi kesulitan dalam publikasi artikel tersebut? Apakah mungkin Bapak Usep membuat komunitas ahli, praktisi, atau nanti bagaimana strategi-strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, dari obrolan dengan guru-guru, juga dengan kepala sekolah, ya, kita tuh sering ngobrolkan di ruang, ya obrolan santai gini gitu ya, di ruang guru. Kayaknya kalau misalkan kumpul rutin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, terus ada satu orang mentor yang mendampingi, mungkin tidak gitu lah. Bapak guru mungkin mau gitu, karena tapi sifatnya pendampingan gitu, bukan hanya pelatihan. Artinya seperti bimbingan skripsi lah, dari nol dari sampai akhir gitu. Solusinya paling Pak yang terpikir itu. Oke, terima kasih jawabannya semakin mengkerucut kita. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Usep yang saya hormati, guru teladan di SMA 1 Sumedang. Apakah kendala ini terjadi di semua guru yang ada di sekolah Bapak seperti itu, Pak Usep? Umumnya iya, di semua guru. Lebih apa ya? Lebih
berat lagi oleh guru-guru senior sebenarnya. Kalau guru-guru yang muda kan kayaknya masih semangat tinggi gitu ya, mereka belum banyak juga tanggung jawab kerjaan selain di sekolah gitu, umumnya nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau guru-guru senior ini, kayak makanya tadi solusinya adalah mentoring, kayak ini guru-guru senior tuh kayak diajak jalan bareng lagi gitu Pak, didampingi, dituntun gitu. Oke, jadi mungkin saya tangkap bahwa kebanyakan kendala ini terjadi pada guru senior mungkin ya Pak Usep ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Usep, seperti itu. Terkait dengan kendala yang Pak Usep ajukan tadi, kira-kira solusi yang mungkin bisa dilakukan saat ini. Nah, mungkin ada jangka pendek, ada jangka panjang yang akan Pak Usep lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, kira-kira apa? Jangka terdekat dan jangka panjangnya, seperti itu Pak Usep. Yang terpikir tuh yang terdekat adalah menginventarisir siapa saja guru yang berminat nih. Untuk apa ya, siapa saja guru yang memang punya masalah dengan publikasi ini dan mendesak masalahnya. Misalnya karena emang ingin segera naik pangkat dan butuh segera syarat untuk itu. Nah, mungkin itu yang pertama untuk dilakukan. Kemudian yang setelah itu, setelah 6 orang guru-guru yang teridentifikasi, yang ingin mendesak butuh untuk publikasi teridentifikasi, mungkin langkah selanjutnya adalah mencari merancang kegiatan gimana membantu guru itu untuk publikasi. Oke, terima kasih. Semakin mengkerucut saja, saya semakin menarik. Walaupun waktunya singkat, 15 menit, kita efektifkan sehingga mencapai goal dan tujuan. Nah, kira-kira dengan permasalahan yang Pak Usep ajukan tadi, nah, kira-kira siapa yang bisa membantu, lalu bisa mensupport secara material atau moral di sekolah Pak Usep, seperti itu? Ada guru, satu orang guru senior yang selalu semangat, saya suka sekali itu, Pak Lubis. Dia tuh selalu semangat, jadi sepertinya Pak Lubis ini bisa jadi cocok nih jadi penggerak dan orangnya enak diajak bicara ngobrol. Jadi selain beliau sendiri ngerasa butuh ini dan dia punya kemampuan untuk mengajar, sepertinya beliau layak dijadikan provokatornya lah gitu. Oke, mungkin di pihak pimpinan, misalkan Pak Usep bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah, misalkan kepala sekolah Bu Yunita, seperti kan sekolah di SMA sedang Bu Yunita, mungkin teman sejawat. Nah, apakah sudah pernah mengobrol ke pimpinan dan seperti apa jawabannya? Sejauh ini sih Bu kepala sekolah, sejauh ini Bu kepala sekolah selalu oke aja, tapi kan saya tidak mungkin meminta beliau untuk turun tangan langsung ya, karena banyak pekerjaan yang harus dihandle, harus ditangani. Paling mungkin sih Wakasek kurikulum nih, ya Pak Jontar, layak untuk diajak. Karena beliau juga sama, sudah senior dan butuh segera naik pangkat. Gitu. Oke. Mungkin seperti itu. Ya mungkin saya catat dulu ya. Jadi orang yang bisa Bapak Usep ajak, misalkan Bu Kepala Sekolah, Bu Yunita, kemudian teman sejawat, ya Pak Jontar, seperti itu. Nah, kira-kira kapan dan apa tanggapan mereka? Apakah welcome terhadap program publikasi ini, lalu mendukung secara program, waktu, dan juga karena kan publikasi ini membutuhkan biaya nih. Biaya untuk publish misalkan di jurnal nasional atau indeks akreditasi. Apakah ada kucuran dana dari pihak kepala sekolah Bu Yunita seperti itu untuk membiayai publikasi ini? Dari obrolan tidak resmi sih beliau selalu bilang selalu sekolah selalu mendukung lah apapun itu katanya gitu. Dan juga teman-teman tadi guru-guru yang saya sebutkan namanya tadi juga dari obrolan informal sudah sepakat pengen ikut katanya sih. Mungkin yang harus saya lakukan adalah memformalisasi rencana saat ini tuh. Ya, memformalisasi rencana, anggaplah nyusun proposal,
yang akan diajukan ke kepala sekolah, paling begitu. Oke, terima kasih. Berarti ada support ya, ada reward ya. Kan tinggal gimana support itu kita telusuri. Oke, ada reward dari kepala sekolah bagi guru yang berhasil mempublish artikelnya di jurnal. Oke, selanjutnya Pak Usep, dari berbagai solusi yang dibuat oleh Pak Usep dari percakapan yang efektif ini, mungkin bisa dibuat timeline-nya, berapa bulan kegiatan ini, lalu tahapan-tahapannya apa saja, seperti itu, Pak Usep? Ini kan masih awal-awal semester 1 ya, semester ganjil. Nah, paling telat saya tuh inginnya minggu depan tuh proposal sudah masuk ke kepala sekolah, dengan harapan ya kita terus telusuri lah supaya beliau cepat mau nyetujuinya gitu. Setelah disetujui 2 minggu dari sekarang mudah-mudahan sudah disetujui, baru kemudian kita akan menggunakan pertemuan pertama mengidentifikasi kira-kira siapa nih mentor yang akan kita pilih untuk mendampingi guru-guru dalam melakukan publikasi. Baru setelah mentornya terpilih, teridentifikasi, kita buatkan timeline-nya, lini masanya. Ya target setelah UTS kita sudah mulai pendampingannya, mentoringnya. Oke, Pak Usep luar biasa, menggerakkan semangat, masih muda seperti itu. Oke, sepertinya Pak Usep sudah menemukan solusinya tadi, bahwa bisa minta bantuan kepala sekolah, teman sawat untuk melakukan aktivitas ini, membuat timeline untuk sementara waktu. Seperti itu ya Pak Usep solusinya. Oke, kalau begitu tidak terasa waktu sudah berjalan 15 menit Pak Usep. Seperti itu. Ya. Kalau diobrolan suka nggak kerasa memang. Kalau kadang kalau pikiran kayak rumet gitu. Jadi kita sudah berjalan 15 menit seperti itu, Pak Usep. Mungkin bagaimana sedikit testimoni kegiatan kucing ini, Pak Usep? Terima kasih nih Pak, karena kan gini, kita itu kan kadang suka butuh apa ya, pemantul pemikiran. Kan kalau dipikirin sini mah pusing, bingung gitu ya. Kan kalau ada orang yang nanya ini gimana terus kayak Pak jadi runut itu rencana tuh pikiran tuh. Jadi pertanyaan dari Pak Topik itu membantu saya gitu loh untuk merunutkan apa ini harus dilakukan, apa prioritas seperti itu. Oke, kalau begitu kita sudah mengkerucutkan dari permasalahan dan solusi, dan Pak Usep sudah meyakini terhadap solusi akan kira-kira kita progres ke depannya kita akan bertemu kapan Pak Usep? Saya mungkin 2 minggu dari sekarang akan menghubungi Pak Opik dulu lewat WhatsApp ya, apakah proposalnya sudah disetujui atau tidak. Nanti kalau sudah disetujui, kita jadwalkan untuk ngobrol lagi untuk membantu saya nanti mempersiapkan perencanaan berikutnya. Oke, berarti 2 minggu ya, 2 minggu dari sekarang 8 September, berarti kita bertemu lagi adalah 22 September menggunakan link Google Meet yang kita siapkan seperti itu. Terima kasih Pak Usep, sangat luar biasa pertemuan sekarang. Mudah-mudahan semakin meyakinkan Pak Usep untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehat selalu Pak Usep, mudah-mudahan keadaan sehat, panjang umur, rezeki banyak, dan selamat dunia. Seperti itu. Terima kasih Pak Usep, sampai ketemu lagi di tanggal 22 September untuk terima kasih keempat. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, ini saya ntar. Nah, ini mangga Pak Usep anu kucing, abdi kucingna. Abdi ngirim link Google Meet Abdi supaya nanti rekaman disatuin aja Pak Usep. Disatuin aja, oke, siap. Siap. Oke, sebentar ya. Siap. Udah mulai Pak ya? Siap Pak Usep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Taufik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wah, selalu senang saya kalau ketemu Pak Taufik tuh selalu semangatnya itu loh.
Semangatnya itu menular. Iya, harus semangat yang muda yang ke depan, Pak Usep. Iya, seperti yang sudah kita rencanakan ya, kita akan bertemu untuk membuat perencanaan. Pak Opik, untuk hari ini tuh fokusnya yang dibicarakan apa, Pak? Kalau boleh saya tahu lebih detailnya. Oke, Pak Usep, terima kasih pelatih ahli di SMP 3 Bandung. Memang kendala yang saya dapatkan di sekolah kami adalah bagaimana penerapan paradigma baru pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, sekolah kami itu masih kebingungan. Usep, bagaimana konteks nyata dari pembelajaran paradigma baru itu. Karena kita ketahui bahwa pembelajaran sekarang itu masih daring. Usep, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu permasalahan yang sedang dihadapi Pak pelatih ahli, Pak Usep, yang saya hormati, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, pastinya kan Popik sudah ada planning nih, rencana awal apa nih? Minimal sebulan, 2 bulan ke depan, apa yang sudah disiapkan, rencana seperti apa yang sudah disiapkan untuk membantu guru menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa itu? Oke, yang pertama saya siapkan untuk penerapan pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada siswa, yaitu peningkatan SDM. Peningkatan sumber daya manusia di sekolah kami. Karena saya sebagai kepala sekolah, di SMP 3 Bandung, seperti itu, saya menyiapkan guru-guru untuk mengikuti BIMTEK pembelajaran paradigma baru. Seperti itu. BIMTEK pembelajaran paradigma baru, ya. Yang disediakan oleh kementerian. Kemudian program yang sudah berjalan, yang kami lakukan, setiap tahun kami ada guru yang siap kuliah S2, seperti itu. Saya mendorong kepada guru-guru untuk studi lanjut, seperti itu. Kemudian feedback dari guru mengikuti BIMTEK adalah guru sudah mampu membuat perangkat pembelajaran. Sudah mampu membuat perangkat pembelajaran dari RPP, seperti itu, modul, kemudian instrumen penilaian, media, dan yang lainnya yang berpusat pada guru. Mungkin itu strategi yang akan saya lakukan untuk peningkatan SDM di sekolah kami di SMP 3 Bandung. Seperti itu, pelatih ahli, Pak Usep. Baik, waduh, ini sebenarnya rencananya sudah sangat terencana nih Pak ya. Jadi kan berarti guru sudah ada yang ikut BIMTEK, ya, ada guru yang ikut kuliah lanjut S2. Nah, yang ikut BIMTEK dulu kan biasanya kalau yang S2, kalau biasanya kan ada cuti ya. Betul. Jadi kita fokus ke yang BIMTEK nih. Katanya kan sudah mampu, guru-guru sudah ikut BIMTEK di Kementerian tentang pembelajaran berpusat pada siswa, terus sudah bisa tahu lah membuat perangkat pembelajaran, bisa mendesain rencana pembelajaran dan sebagainya. Tapi ternyata kan masih, seperti Pak Wik bilang tadi, belum terlaksana dengan sebaik mungkin ya si pembelajarannya. Nah, kira-kira apa tuh kendalanya, Pak? Oke, hasil pertemuan saya sebagai kepala sekolah di SMP 3 Bandung bersama Kasek dengan guru-guru bahwa memang perencanaan lalu evaluasi dari pembelajaran paradigma baru, hasil pembicaraan memang siswa yang menjadi hasil luaran yang ingin dicapai, yang mana siswa mampu meningkatkan potensi yang ada dalam diri siswa, lalu pemenuhan karakter, seperti itu. Lalu memang hasil BIMTEK mengatakan bahwa tujuan dari paradigma baru memang di mana kompetensinya harus berkompetensi global. Seperti itu. Jadi, kemudian karakternya harus berkarakter Pancasila. Nah, seperti itu. Kemudian juga memang untuk pembelajaran paradigma baru yang disiapkan oleh pemerintah harus berpotensi pada penguatan profil Pancasila. Seperti itu yang kami bicarakan di komite pembelajaran beberapa bulan kemarin dengan 6 dimensi, yaitu dimensi gotong royong, mandiri, kreatif, ketuhanan, sehingga prosesnya itu sedang berjalan, Pak.
sedang berjalan seperti itu dengan berbagai dinamika di lapangan. Seperti itu, salah satunya ada dinamika pembelajaran daring saat ini, seperti itu bagaimana cara mengevaluasinya, sehingga sedang dalam proses. Begitu Pak Usep, keadaan di lapangannya. Terima kasih Pak Philip. Jadi ada banyak hal yang ingin dicapai ya dari penerapan pembelajaran berpusat pada siswa ini. Namun di satu sisi kan tadi bilang ada guru yang sedang lanjut kuliah S2 dan otomatis ambil cuti. Itu artinya kan ada semacam pengurangan SDM di sekolah, kalau boleh saya tebak ya. Betul, Pak Usep. Nah, dari sekian banyak tujuan yang tadi ingin dicapai itu, kira-kira yang paling prioritas yang mana nih yang ingin didahulukan? Oke, yang prioritas kami, memang kalau penguatan SDM, kami memang itu program berkelanjutan. Jadi, misalkan ada 2 guru kuliah berlanjut, jadi untuk mengantisipasi kekurangan SDM di sekolah kami, jadi sistemnya adalah 1 masuk, 1 keluar, seperti Jadi itu. seperti apa itu? Jadi misalkan 1 guru lulus, seperti itu, dan nanti 1 guru lagi melanjutkan, seperti itu. Jadi tidak semuanya melanjutkan bisa dilanjut kuliah, sehingga SDM kami ya ada di SMP 3 Bandung tetap kondusif, seperti itu, stabil, seperti itu. Itu mungkin keadaan di lapangannya Pak Usep sebagai Pelatih Ahli. Nah, yang 1 masuk 1 keluar. Itu kan sekolah kuliah S2 itu kan ada waktu minimal 2 tahun ya untuk selesai kan ya. Betul, Pak Usep. Nah, kira-kira sejauh ini ada masalah nggak dengan pembelajaran? Oke, karena kami menerapkan tim teaching dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, biasanya dalam satu pembelajaran, misalkan mata pelajaran matematika, misalkan kami menerapkan tim teaching. Jadi ketika salah seorang guru sedang lanjut, ada guru yang menghandle proses pembelajaran sehingga tidak terlalu berdampak signifikan dalam bagaimana penerapan paradigma baru yang berpusat pada siswa, seperti itu. Sehingga ada pemantauan yang berkelanjutan dari pihak guru, kepala sekolah, pengawas, seperti itu, dan komite sekolah, sehingga mutu di sekolah kami tetap terjaga sesuai dengan kesepakatan. Seperti itu, Pak Usep. Saya kira ini tim teaching ini solusi yang bagus ya. Jadi selain karena setiap guru bisa menghandle pembelajaran, saling kerjasama, itu saling bertukar pengetahuan ya dari mulai tim teaching itu kan ya Pak Taufik? Betul Pak Usep, karena sekolah kami adalah sekolah unggulan seperti itu, dan juga alhamdulillah mendapat amanah untuk menjadi sekolah penggerak seperti itu, dari komponen SDM, fasilitas, kemudian komponen-komponen yang lainnya sudah memenuhi. Jadi kami selalu berusaha bagaimana siswa dengan berbagai input yang beragam sehingga menghasilkan output yang unggul seperti itu Pak Usep. Baik. Nah, kira-kira untuk kelanjutannya nih Pak Taufik, butuh dukungan apa aja nih? Baik dari semua stakeholder deh untuk. Oke, dukungan mungkin yang kami harapkan adalah dari pelatih ahli. Nah, apa tuh dari saya nih? Seperti itu, yaitu pertama peningkatan sumber daya manusia yang ada di sekolah SMP 13, dari gurunya, seperti itu, dari kepala sekolahnya, dari tenaga administrasinya, perlu ada penyegaran, seperti itu. Penyegaran terutama dalam program sekolah penggerak ini, bagaimana relatif-relatifnya. Jenis seperti apa tuh dukungan yang dibutuhkan dari saya nih sebagai pelatih ahli, seperti apa? Mungkin salah satunya adalah karena kami sudah ada komunitas praktisi, misalkan MGMP berdasarkan mata pelajaran, mungkin nanti Pak Usep sebagai pelatih ahli bisa menganalisis berbagai kendala, karena mungkin salah satu kendala tadi adalah publikasi. Lalu ada kendala-kendala yang lain, mungkin bisa kita sama-sama menganalisis apakah itu kendalanya misalkan dalam manajemen waktu, seperti itu. Mungkin penguatan dan penyegaran di komunitas praktisi yang kami perlukan untuk selanjutnya, Pak Usep. Kira-kira kapan nih paling segera nih, Pak Wik? Semakin cepat semakin baik, seperti itu. Ya mungkin karena saya ada BIMTEK, kepala sekolah dalam waktu 3 minggu ini, ya bisa mungkin kita mulai
3 minggu dari sekarang. Sekarang tanggal 8 September, mungkin sekitar 29 September kita mulai kegiatan. Saya coba jadwalkan tanggal 29 September ya. Betul, Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Opik nih atas waktunya. Tadi kita sudah berbincang tentang upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan SDM guru, terutamanya di dalam hal implementasi pembelajaran berpusat pada siswa. Dan kemudian walaupun sudah ada guru-guru yang melakukan BIMTEK, ternyata dan guru-guru sudah melakukan pembelajaran bisa menyusun perangkat ajar, RPP dan sebagainya, tapi ternyata masih ada kendala, ya. Dan dulu Pak Opik mencoba melakukan tim teaching, dan dari tim teaching itu juga masih ada kendala, sehingga kemudian membutuhkan penguatan dari pelatih ahli, dan kita sepakat untuk melakukan penguatan insya Allah tanggal 20 September ya, Topik. Ya, 29 September, 3 minggu dari sekarang, nanti 3 minggu depan saya ada ke BIMTEK penguatan kepala sekolah, Pak. Ya, baik, nanti kita ngobrol lagi aja, Topik, kita kontak lagi, saya kontak lagi lah, Topik, untuk detailnya seperti apa kita ngobrol lagi berikutnya. Oke, terima kasih Pak Usep. Jadi saya semakin yakin nih Pak Usep, semakin yakin atas coaching Pak Usep. Saya sebagai kepala sekolah mempunyai amanah untuk membina sumber daya manusia seperti itu. Jadi saya semakin yakin untuk semangat peningkatan di sekolah kami. Seperti itu Pak Usep. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu 3 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super, Pak. Salam super. Mario Teguh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kembali ke rumah itu. Ya. Siap, Pak Usep. Saya stop ini dulu, stop rekamannya dulu ya. Ya, siap. Pak Usep biar nanti ini. Nanti linknya dikirim, Pak ya. Siap.